bergidik ngeri, walau hanya mendengar. Tapi bayangan-bayangan orang yang di dalam gumpalan api, seperti yang pernah diceritakan ustadz yang mengajar ngaji di masjid semasa kecil, muncul dalam pikiran Eman. Terlebih makin lama Eman mulai berkeringat deras. Hawa terasa begitu panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dari kematian, atau lebih kita kenal dengan nama mati suri. Mati suri adalah sebuah fenomena dalam kehidupan yang memang begitu jarang terjadi. Mungkin hanya 1 dari 1000 orang di dunia yang mengalami kejadian seperti itu. Nah, kisah kali ini adalah kisah pengalaman dari seorang lelaki bernama Ustadz Eman, yang semasa muda dulu beliau pernah mengalami mati suri, dan beliau yang memang sudah lama mengikuti kita ingin membagikan kisah pengalamannya itu agar bisa menjadi bahan iktibar buat baraya KMS dimanapun kalian berada. Eman adalah anak dari sepasang suami istri yang bernama Mang Ewon dan Ce Icih. Eman sewaktu kecil tinggal di sebuah perkampungan di dekat perkebunan karet di daerah Jawa Barat. Bapaknya Eman merupakan seorang buruh harian di perkebunan karet itu. Buruh harian ketika bekerja baru mendapatkan gaji. Kalau libur, tak ada gaji untuk buruh seperti Mang Ewon. Waktu itu 1 hari kerja, Mang Ewon hanya mendapat gaji sekitar 18.500 rupiah. Sekitar tahun 90-an. Eman adalah anak pertama dari pasangan suami istri ini. Waktu itu Eman sudah masuk sekolah kelas 1 SD. Namun karena kehidupan orang tua Eman yang serba pas-pasan, ibu bapaknya Eman tak sanggup untuk membiayai sekolah si Eman. Maka pada waktu itu, Mang Ewon dan Ce Icih pun berdiskusi, khawatir akan masa depan sang anak kalau harus putus sekolah di usia yang begitu dini. Setelah cukup lama bertukar paham, bertukar pikiran, diputuskanlah Eman akan dititipkan kepada kakek dan neneknya dari pihak ibu untuk bersekolah di kota tempat tinggal mertua Mang Ewon. Maka ketika Eman naik kelas ke kelas 2, Eman pun langsung dibawa ke rumah kakek dan neneknya. Ibu Eman
yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Sambil menangis, menyerahkan sang anak kepada ibu dan bapaknya, Mak Uti dan Ki Uyat. Menitipkan sang anak untuk dididik dan disekolahkan, karena apabila terus-terusan tinggal bersama mereka berdua, khawatir Eman tak akan bisa mengenyam pendidikan. Ki Uyat dan Mak Uti pun dengan senang hati menerima Eman. Maka mulai saat itu, Eman pun tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya. Awalnya Eman ketika tinggal di rumah kakek dan neneknya merasa canggung karena tidak terbiasa. Namun lambat laun Eman pun berusaha membiasakan diri. Bahkan dikarenakan keadaan itu, Eman pun harus berpikir dewasa, dipaksa oleh keadaan, tidak sesuai dengan umur yang dia miliki. Selama tinggal dengan kakek neneknya, Eman diharuskan untuk mandiri. Anak usia kelas 2 SD membantu kakek dan neneknya. Setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, Eman diharuskan menyapu dan mengepel rumah sang kakek, bahkan mencuci pakaiannya sendiri. Eman awalnya merasa begitu sedih, nelangsa. Di tengah anak-anak lain yang penuh kasih sayang dirawat kedua orang tuanya, Eman dari kecil sudah harus bergelut dengan kehidupan. Bahkan ketika Eman masuk kelas 4 SD, pekerjaan Eman di rumah kakek dan neneknya pun bertambah. Setiap subuh selepas sholat di masjid bersama kakeknya, Eman menggantikan sang kakek untuk mengantarkan barang dagangan neneknya di pasar yang cukup jauh dari rumah. Setiap jam 5 subuh, Eman memikul gorengan, lepet, bacang dan sejenisnya, dipikul berjalan kaki dari rumah menuju ke pangkalan angkot tempat sang nenek berjualan. Sedangkan neneknya sudah berangkat terlebih dulu ke sana. Sang kakek yang memang sudah sakit-sakitan mengalihkan tugas itu kepada Eman cucunya. Awalnya Eman merasa malu. Setiap kali ketika pergi ke pasar, kadang bertemu dengan kawannya yang merupakan tetangga di daerah tempat Eman tinggal. Namun karena keadaan, Eman pun memaksakan diri 1 jam bolak-balik dari pasar dan pulang ke rumah. Selepas itu ngepel, nyapu, nyuci, baru sarapan, mandi, dan berangkat sekolah. Dari waktu ke waktu, karena pergaulan di sekolah yang kebanyakan anak-anak orang mampu, Eman yang seringkali tidak pernah dikasih uang jajan, suka mencuri uang milik neneknya. Memang tak besar, paling cuman 1.000 perak. Tapi pada zaman itu, uang 1.000 itu nilainya sama dengan 10.000 pada saat ini. Awalnya tidak diketahui oleh kakek dan neneknya. Namun satu ketika, Eman yang waktu itu mau berangkat latihan pramuka,
Selepas sholat Jumat, dikira sang nenek sudah pergi ikut bebantu di tetangga yang hajatan. Eman di rumah mengendap-endap menuju ke lemari tempat sang nenek menyimpan dompet dan uangnya. Dikira tak ada neneknya. Pelan sekali Eman membuka lemari itu, lalu mengambil selembar uang 2.000. Namun ketika uang diambil, dari belakang Eman pun ada yang membentak. "Eman, ternyata selama ini kamu yang nyuri uang Nini." Kaget Eman, gemetar sekujur tubuh, jantung berdegup kencang. Dia kenal suara itu suara neneknya. Pelan-pelan Eman pun berbalik, ternyata kakek dan neneknya berdiri tepat di belakang Eman. Eman pun hanya bisa menunduk diam. Ketahuan mencuri oleh nenek dan kakeknya. Hari itu pun, Eman yang mau berangkat latihan pramuka ke sekolah, habis didamprat dan dimaki kakek dan neneknya. Eman pun hanya bisa menangis dalam diam. Bahkan di dalam hati Eman mengutuk dan menyalahkan kedua orang tuanya yang tidak mau membiayai dirinya. Eman pun tak jadi berangkat ke sekolah, masuk ke dalam kamar, menangis sesenggukan, sedangkan kakek dan neneknya tak berhenti memaki dan mengomel dari ruang tamu. Hari-hari pun berganti. Tak terasa Eman sudah lulus dari SD tempat dia sekolah, melanjutkan ke sebuah SMP negeri. Eman pun diterima bahkan masuk ke kelas favorit. Walau kondisi Eman yang serba pas-pasan, serba tak ada, tapi di sekolah Eman ini begitu berprestasi. Di SMP pun Eman menjadi sosok siswa yang cukup dikagumi. Walau sifat Eman yang jadi seorang penyendiri, minder dengan pakaian yang dikenakan, minder karena tak pernah diberi bekal oleh kakek dan neneknya. Tapi Eman punya cita-cita, ingin sekolah yang benar dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sampai ketika Eman lulus dari SMP. Waktu itu ibu dan bapaknya datang. Awalnya Eman tidak terlalu memperdulikan, karena hampir 8 tahun ibu bapaknya tak pernah membiayai kehidupan Eman. Namun ibu bapaknya yang datang waktu itu mencoba meminta maaf, meyakinkan Eman tentang keadaan mereka yang memang tak mampu. Eman pun berusaha menerima. Namun ketika Eman minta melanjutkan sekolah ke SLTA, orang tuanya hanya bisa diam karena untuk biaya sekolah ibu bapaknya Eman masih belum mampu. Terlebih Eman sudah punya seorang adik yang baru masuk SD juga. Di situ Eman bertambah kecewa, ingin rasanya memaki ibu dan bapaknya. Kalau memang tak mampu membiayai anak, janganlah melahirkan dia. Itu pikiran Eman. Eman pun memilih menghindar, menjauhi ibu dan bapaknya di rumah sang nenek. Beberapa hari Eman hanya diam, tak mau berbicara. Berusaha bersikap dewasa, menenangkan diri. Sampai akhirnya satu ketika, seorang saudara jauh Eman menawarkan Eman bekerja di bengkel miliknya.
Eman berpikir daripada nganggur, mending coba-coba aja. Daripada diam di rumah tak ada penghasilan, Eman pun menerima pekerjaan itu. Selepas ditawari oleh Mang Bahar, pemilik dari bengkel tersebut, Eman keesokan harinya langsung datang ke sana. Di bengkel, Eman pun diperkenalkan kepada 2 orang mekanik yang bekerja di bengkel itu, si Samjid dan si Alan, yang memang sudah bertahun-tahun kerja di sana. Eman pun selama 3 hari berturut-turut diajari cara melayani para pembeli, diajari berbagai macam nama-nama spare part di bengkel itu. Selepas itu Eman dilepas karena Mang Bahar mengurus usaha baru yang sekitar 2 minggu lalu dibuka. Mulailah Eman bekerja di sana. Awalnya Eman masih biasa-biasa saja. Namun makin lama bergaul dengan mekanik di situ, dengan beberapa pelanggan yang kebanyakan anak-anak geng motor, Eman pun mulai masuk ke dunia hitam. Ikut-ikutan masuk geng motor yang ternyata diketuai oleh salah satu mekanik di bengkelnya. Semenjak bergabung dengan geng motor itu, Eman mulai mengenal yang namanya minuman keras. Hampir setiap malam minggu berkumpul di markas mereka, di sebuah ruko di pinggiran jalan, minum-minum keras. Bahkan Eman yang usianya baru 17 tahun sudah mulai mengenal yang namanya perempuan. Eman berhubungan dengan seorang perempuan sesama anggota geng motor saat itu. Eman selain minum keras, mulai mengenal yang namanya jin. Dari situ, Eman yang dulu rajin sholat, rajin ibadah, didikan dari sang kakek, mulai melupakan itu semua. Asik larut dalam dunia hitam, asik bermaksiat hampir setiap malam. Bahkan ketika bekerja di bengkel pun, tak sungkan Eman membawa botol-botol minuman. Bahkan para montirnya, para mekaniknya, sama seperti Eman juga. Di sela-sela tak ada konsumen, mereka menghabiskan waktu menenggak air setan dari botol yang selalu Eman bawa. Satu ketika, waktu itu malam minggu, Eman, Samjid, Alan, dan beberapa pentolan geng motor lainnya mengatur rencana pesta minum keras di sebuah losmen yang sudah mereka sewa. Waktu itu Eman dan kawan-kawan patungan nyewa 2 losmen, 2 kamar yang berdempetan, lalu membeli 3 karton pod dan anggur merah. Jam 7 malam, mereka langsung menuju ke losmen yang sudah disewa, lalu menuangkan 3 karton minum ke dalam 3 buah baskom yang diisi es batu. 10 orang kawan-kawan Eman asik menenggak minum semalaman. Bahkan sekitar jam 9, Eman dan kawan-kawan sudah mulai oleng. Eman pun didekati oleh seorang yang menawarkan jasa. Di bawah pengaruh bisikan iblis dan setan yang terus menggema di dalam hatinya, Eman pun menyeret si ke dalam kamar, lalu melakukan persetujuan.
Dan sekitar jam 10 malam, Eman mulai merasa dada terasa begitu panas. Jantung bergemuruh berdebar begitu kencang. Di dalam terasa dibakar. Eman pun mengeluh. Aduh, Jid. Sakit Jid. Panas Jid. Lah, kenapa Man? Kenapa? Tanya Samjid yang mulai khawatir. Bahkan Eman tak henti-hentinya muntah. Samjid pun langsung mendekat dan mengurut-ngurut punggung Eman. Tak hentinya Eman muntah dan muntah. Dari mulai muntah makanan, dorongan yang dia makan ketika minum, sampai cairan kuning. Lalu yang terakhir keluar merupakan busa berwarna putih dari mulut Eman. Samjid makin khawatir melihat Eman yang seperti itu. Bahkan Samjid sampai terjungkal kaget ketika Eman yang sudah berdaya tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya yang duduk di kursi terjungkal lalu kejang-kejang. Samjid yang panik lalu membangunkan kawan-kawannya yang sudah tepar. Bahkan satpam dan resepsionis losmen ikut berlari menuju kamar mereka. Menyaksikan Eman yang terus kejang seperti orang ayam dengan mengeluarkan busa putih yang tiada henti dari mulutnya. Si resepsionis dan satpam bersama dengan Samjid sigap langsung membawa Eman dilarikan ke rumah sakit. Untungnya rumah sakit tidak terlalu jauh dari losmen tempat mereka. Sesampainya di UGD, Eman langsung dibawa masuk ke dalam. Dokter jaga langsung melakukan tindakan, sedangkan Samjid yang memang masih sadar langsung menuju ke rumah Mang Bahar, majikan mereka. Mang Bahar yang dikabari Samjid si Eman masuk ke UGD, langsung mendatangi rumah Ki Uyat dan Mak Uti. Bahkan Mang Bahar juga yang langsung menjemput ibu dan bapaknya Eman. Ketika ibu dan bapaknya Eman beserta keluarga datang ke UGD, terlihatlah Eman yang tubuhnya sudah ditusuk beberapa selang. Eman dalam kondisi tak sadar ketika bertanya kepada dokter yang menangani malam itu. Dokter berkata kalau Eman operasi minuman dan saat itu dinyatakan koma. Ibu bapaknya Eman pun menangis tak menyangka. Karena selama ini mereka tak tahu kalau Eman sering meminum. Dan pagi harinya Eman pun dipindahkan ke ruangan yang lain, ke ruangan perawatan. Di ruangan itu, ibu dan bapaknya Eman setia menemani. Sesekali Samjid, si Alan dan kawan-kawannya datang bergiliran menjenguk melihat kondisi Eman. Namun sudah 1 hari 1 malam, tak ada perubahan yang terjadi kepada Eman. Eman belum sadarkan diri, masih dalam kondisi koma. Ketika di dalam kondisi koma di hari pertama itu, Eman yang tubuhnya terbaring di atas ranjang rumah sakit, dia mendengar percakapan ibu dan bapaknya, mendengar suara kawan-kawannya. Dia tersadar, namun seolah tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Dan di tengah hari,
Eman dalam kondisi sadar penuh, sadar secara ruhani. Eman, ketika jasad terbaring di atas ranjang, ruhani Eman, ruhnya merasakan suasana di dalam ruang perawatan tiba-tiba berubah. Ruang perawatan yang tadinya terang benderang mulai pelan-pelan gelap sampai kegelapan begitu pekat. Lalu Eman dalam penglihatannya dari sudut tembok ruangan melihat dua titik cahaya mendekat. Lalu ketika cahaya tepat di samping ranjang Eman, cahaya itu pun menjadi dua wujud sosok laki-laki. Laki-laki dengan wajah yang begitu buram berkata, "Eman, sudah waktunya kau kembali kepada yang menciptakanmu. Sudah waktunya engkau mati." Eman pun menjerit ketakutan. Dia berteriak meronta. Tak ingin mati, tak ingin dibawa oleh dua lelaki misterius itu. Namun Eman tak berdaya ketika dua lelaki misterius ini memegang tangan kiri dan kanan Eman lalu ditarik dari jasadnya. Eman pun menjerit menangis melihat jasadnya yang terbaring di atas ranjang rumah sakit dan kedua orang tuanya yang masih duduk dengan pandangan yang sendu menatap ke tubuh Eman. Eman berteriak meminta tolong kepada ibu dan bapaknya. Suasana yang tadinya gelap menjadi terang. Hilir mudik dokter dan suster di luar ruangan terlihat. Eman berteriak meminta tolong kepada mereka. Meronta dalam pegangan dua lelaki misterius. Tapi suara Eman seolah tak terdengar oleh mereka semua. Lalu selepas itu Eman diseret dengan paksa. Dia terus meronta ingin lepas. Tetapi cengkraman tangan kedua lelaki begitu kuat. Eman pun dibawa ke sudut ruangan sampai yang tersisa hanya pandangan yang begitu gelap. Lalu di dalam kegelapan pekat itu, Eman mendengar suara bentakan dari kedua orang lelaki misterius yang membawa dirinya. Bentakan itu menyadarkan Eman, menggema layaknya sambaran petir. Lalu Eman terasa seperti dilempar, melayang dalam lingkungan yang tak ada ujung, kegelapan yang tiada akhir. Lalu Eman merasa seperti jatuh di atas hamparan pasir. Eman pun melengking kesakitan. Ketika Eman membuka mata, pandangannya kembali terang. Namun sepanjang mata memandang, hanya hamparan gurun pasir yang terlihat di dalam pandangan Eman. Eman kebingungan. Dia berdiri seorang diri. Perasaan hatinya begitu was-was, dihinggapi rasa takut yang teramat sangat. Eman sadar, Eman sudah tidak lagi di dunia orang hidup. Dia sudah berada di dimensi yang berbeda, di alam kematian. Eman berteriak-teriak memanggil ibu dan bapaknya.
Tapi teriakan Eman hanya menggema seolah memantul. Pasir-pasir halus di bawah pijakan kaki Eman begitu terasa. Eman pun baru tersadar ketika menatap pakaian yang dikenakan. Bukan baju kaos dan celana panjang, tetapi berupa baju gamis berwarna putih. Eman pun heran, bagaimana bisa pakaiannya tiba-tiba berubah berbeda. Eman berusaha berjalan mencari celah untuk keluar, dengan harapan bisa kembali ke ruangan tempat jasadnya dirawat. Eman terus berjalan tak tentu arah. Hamparan padang pasir seolah betul-betul tiada ujung. Di situ Eman menangis, menjerit. Teringat kepada Allah yang menciptakannya, Allah Tuhannya. Dia beristighfar, bertakbir, bertahlil sekuat tenaga sampai kerongkongan terasa mau putih. Namun tak ada balasan, tak ada suara selain dirinya, bahkan tak menemukan bayangan apapun. Eman pun baru tersadar, bayangan dirinya pun tak ada. Eman jatuh terduduk menangis. Air mata terus berderai. Memohon ampun, meminta ingin dikembalikan ke dunia kehidupan. Di tengah Eman yang sedang putus asa, samar-samar Eman mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Eman, Eman, Eman cucuku. Itulah suara samar yang terdengar oleh Eman. Eman dalam posisi masih menangis, terduduk, lantas dia pun berdiri mencari-cari sumber suara yang memanggil namanya. Suara itu terus terdengar, bahkan semakin dekat. Namun Eman belum bisa melihat sosok wujud yang memanggil-manggil namanya. Eman terus berteriak sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba dari arah belakang Eman, panggilan itu kembali terdengar. Sontak Eman langsung berbalik. Tepat di hadapan Eman berdiri seorang lelaki tua. Janggut panjangnya sudah penuh dengan uban, mengenakan baju gamis berwarna putih pula. Lelaki tua itu tersenyum penuh wibawa. Senyumannya begitu menenangkan, bahkan bisa membuat kegelisahan di hati Eman reda. Tangis terhenti. Eman menatap takjub ke arah si lelaki tua yang seolah memancarkan cahaya. Eman pun mendekat, lalu bertanya, Aki siapa?" Lelaki tua itu tersenyum. Eman, Aki adalah uyutmu sendiri." "Uyut? Uyut siapa?" tanya Eman. Lelaki tua yang mengaku sebagai uyut Eman, dia tersenyum. "Aki uyut dari ibumu. Mungkin kau pernah dengar nama Uyut Bahrudin." Kagetlah Eman. Baru ingatlah dia
nama kakek dari kakeknya Eman atau kakek dari Ki Uyat itu memang bernama Uyut Bahrudin. Yang konon semasa hidupnya dulu merupakan seorang kiai dan seorang pejuang juga. Mendengar dan mengetahui kalau sosok lelaki tua di depannya adalah Uyut Bahrudin, Eman langsung jatuh terduduk, menangis memeluk kaki Uyut Bahrudin, menangis tiada henti. Uyut Bahrudin mengusap kepala Eman, menenangkan Eman. Lalu, selepas Eman tenang, Uyut Bahrudin duduk di samping Eman. Eman pun bertanya, "Uyut, ini sebenarnya di mana?" "Eman, ketahuilah, tempat kita duduk saat ini, inilah yang disebut padang mahsyar, tempat di mana nanti selepas kiamat semua makhluk, jin dan manusia, Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan untuk menerima pengadilan, menerima perhitungan." "Uyut, berarti saya sudah mati, Yud." Uyut Bahrudin pun mengangguk. Eman pun diam. Sadarlah dia kalau memang semua yang dia alami bukanlah mimpi, tapi betul-betul dia sudah meninggal. Kehidupannya sudah berakhir. Eman pun hanya diam kebingungan, karena dia yakin dia mati dalam kondisi sedang bermaksiat, sedangkan di alam nyata Eman sudah koma selama 3 hari lamanya. Ibu bapaknya Eman yang setia menunggui, menemani setiap hari. Saat itu, sekitar jam 8 malam, dokter jaga datang memeriksa kondisi Eman. Mang Ewon pun bertanya, "Dok, gimana kondisi anak saya, Dok? Apa dia akan cepat sadar, Dok?" "Bapak, Ibu, perbanyak berdoa saja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa kembali sadar bangun dari koma." Ewon pun hanya duduk pasrah, sedangkan Ceicih istrinya langsung menangis mendengar jawaban dari dokter yang memeriksa anaknya. Selepas melakukan pemeriksaan, dokter dan suster pun pamitan keluar dari ruang perawatan Eman. "Bu, daripada ibu menangis, lebih baik ibu baca Al-Quran. Minta tolong sama Allah, semoga Eman disembuhkan," ucap Ewon dengan nada yang begitu sendu. Sedangkan di alam lain, Eman yang masih duduk dengan sang Uyut hanya diam tak berkata apa-apa. Suasana kembali menjadi hening. Lalu keheningan itu pun pecah dengan kata-kata dari Uyut Bahrudin. "Eman, ikutlah. Ada sesuatu yang akan Uyut perlihatkan." "Apa, Yud?" "Sudah, ikuti Uyut saja." Lalu Eman pun berdiri, berjalan di samping Uyut Bahrudin, terus berjalan melangkahkan kaki. Di lokasi padang pasir yang disebut padang mahsyar, entah mau menuju ke mana.
"Yud, kita mau kemana?" "Sudah, ikuti Uyut saja. Nanti pun kau tahu," ucap Uyut Bahrudin. Eman hanya diam, terus berjalan di belakang sang Uyut. Sampai di kejauhan, Eman melihat seperti bayangan hitam berdiri kokoh di atas hamparan pasir. "Yud, itu apa?" Uyut Bahrudin cuman tersenyum, terus berjalan menjauh dan menjauh, sampai akhirnya tibalah mereka di sebuah gundukan batu hitam. Lalu di situ Uyut Bahrudin mengajak Eman duduk diam. Duduklah. Eman menurut, langsung duduk di atas batu. Lantas Uyut Bahrudin berkata, "Eman, Uyut akan memperlihatkan kilasan kehidupan kamu semasa tinggal di alam nyata, di alam manusia." Di situ Eman pun terdiam, lalu menjawab, "Untuk apa, Yud?" Sambil tersenyum, Uyut Bahrudin berkata, "Tentunya untuk menentukan apakah lebih banyak amal kebaikan atau lebih banyak amal keburukan." Di situ Eman langsung terdiam ketakutan. Dia sudah merasa yakin betul amal buruknya tentunya lebih banyak. Dia yang seorang pemabuk, seorang tentunya tak ada kebaikan yang dia punya. Lantas, tiba-tiba saja di depan Eman, seperti layaknya menonton sebuah film, tapi aktor utamanya adalah Eman sendiri. Di situ Uyut Bahrudin memperlihatkan kehidupan Eman di dunia ketika dirinya mulai pertama kali minum, ketika dirinya mencaci maki ibu dan bapaknya, ketika dirinya mencuri uang neneknya, bahkan ketika Eman pertama kali pacarnya. Eman hanya tertunduk malu, menangis, menyesali semua perbuatannya di dunia. "Astagfirullah, Eman. Kenapa kamu bisa seperti ini? Apa yang ada dalam pikiranmu? Ketahuilah, siksa neraka begitu perih bagi seorang pencuri dan anak yang durhaka kepada orang tuanya." Eman pun menangis. "Yud, apa saya masih bisa bertobat, Yud?" "Eman, pintu tobat selalu terbuka buat mereka yang masih hidup di dunia. Tapi buat kamu yang sudah mati, tak ada lagi pintu taubat yang dibuka. Semua Allah tutup. Berakhirnya kehidupanmu, berakhir pula pengampunan dan rahmat dari Allah Tuhanmu." Eman pun menangis. Yakin betul panasnya neraka jahanam sudah menanti dirinya. Pedihnya siksa neraka sudah menunggu dirinya. Seolah malaikat Malik sudah menggupaikan tangan, rindu akan Eman si pendosa. Memang, malaikat Malik penjaga pintu neraka, neraka jahanam dan neraka yang lainnya,
selalu merindukan para pendosa yang tak ingat akan Tuhan mereka, selalu bermaksiat. Merekalah orang-orang yang dirindukan oleh Malik dan neraka jahanam. Bahkan mungkin kalau terdengar oleh kita, tatkala kita bermaksiat, neraka selalu memanggil-manggil kita. Bahkan mungkin memohon kepada Allah agar si hamba yang bermaksiat segera diambil dan dipanggil untuk disiksa. Karena memang neraka disediakan buat para pendosa yang tidak pernah mau bertobat dari perbuatan maksiatnya. Eman tak henti-hentinya menangis. Lalu semua kilasan kehidupan hilang. Sudah, sekarang ikuti Uyut. Pejamkan matamu, ucap Uyut Bahrudin. Eman pun mengangguk. Lalu tangan kanan Eman dipegang Uyut Bahrudin. Eman merasa tubuhnya seolah mengambang. Kaki sudah tidak lagi napak di atas hamparan pasir. Eman merasa seolah tubuhnya dibawa terbang. Eman yang dalam posisi memejamkan mata, dia bertanya, "Yud, mau kemana?" "Sudah, jangan kau buka mata sebelum Uyut bicara." Iya Yud, ucap Eman. Cukup lama Eman dalam kondisi terbang dengan mata tertutup. Sampai samar-samar Eman seperti mendengar suara ribuan, jutaan, mungkin miliaran jeritan-jeritan manusia, laki dan perempuan saling bersahutan. Bahkan jeritan takbir terdengar. Jeritan orang-orang yang penuh penderitaan, seolah sedang menghadapi siksa yang teramat kejam. Eman bergidik ngeri, walau hanya mendengar. Tapi bayangan-bayangan orang yang di dalam gumpalan api, seperti yang pernah diceritakan ustadz yang mengajar ngaji di masjid semasa kecil, muncul dalam pikiran Eman. Terlebih makin lama Eman mulai berkeringat deras. Hawa terasa begitu panas, seolah sedang berada di dekat api yang begitu besar. Sedangkan jeritan lelaki dan perempuan semakin terdengar begitu jelas, memekakkan telinga, sampai hampir membuat gendang telinga Eman pecah. Eman pun menutup telinga dengan kedua tangannya. Lalu tiba-tiba Eman merasa seolah dia berdiri di atas kekosongan. Hanya hawa panas api dan teriakan jeritan yang terdengar. Lalu Uyut Bahrudin berkata, "Eman, buka matamu." Eman pun pelan membuka matanya. Ketika mata terbuka, menyesuaikan dengan pandangan, Eman langsung menjerit. Terlontar kata istighfar begitu kencang, tubuh gemetar. Langsung memeluk lengan Uyut Bahrudin. Eman ketakutan. Di kejauhan, Eman melihat gumpalan api yang besarnya tak bisa Eman ceritakan. Lalu jutaan manusia menjerit di dalam api yang membara. Namun yang membuat Eman kebingungan, di kejauhan pula Eman melihat
ribuan orang berlarian seolah berlomba-lomba, seperti ngengat menuju ke bara api penuh sukacita. Namun orang-orang yang berlarian seolah berlomba ketika lompat ke dalam gumpalan api, bukan tawa dan senyuman dari mereka, tetapi jerit ketakutan dan jerit penuh penderitaan. Eman pun bingung. Uyut, itu mereka kenapa, Yud? Uyut Bahrudin tersenyum. Bukankah kau lihat? Rombongan ribuan orang itu berlarian seolah berlomba. Tertawa-tawa tersenyum bahagia. Namun lompat menuju api menggumpal. Bukan tawa dan senyuman bahagia, tapi jerit dan penyesalan yang terlontar dari mulut mereka. Eman pun diam. Karena semua tak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang berotak waras berlomba-lomba sambil tertawa-tawa loncat ke dalam api? Eman, tahukah kau apa hikmah dari kejadian itu? Apa, Yud? Uyut Bahrudin tersenyum dan sempat terdiam. Lalu kembali berkata, itulah gambaran manusia di alam kehidupan. Mereka berlomba-lomba, berlarian, tertawa-tawa penuh bahagia, melakukan dosa. Dan seperti inilah setelah mereka mati. Mereka tertawa, berlarian, menuju siksa api neraka. Dosa di dunia, maksiat di dunia yang terasa nikmat, tapi menjadi siksa kepedihan selepas kematian. Sadarlah Eman, dirinya pun seperti itu. Kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan Eman, padahal itu hanya kebahagiaan dan kenikmatan semu yang nantinya berubah menjadi siksa yang begitu pedih, seperti yang tergambar dalam kejadian nyata di depan mata Eman waktu itu. Uyut, apa saya juga akan seperti mereka, Yud? Itu semua ditentukan selepas ditimbang amal baik dan burukmu. Eman tertunduk kembali menangis. Entah sudah berapa liter air mata yang menetes selepas Eman dilempar ke padang mahsyar, selepas Eman dijemput dari jasad yang terbaring di atas ranjang. Kembali ke alam nyata. Ibu bapanya Eman, bahkan kakek neneknya, Ki Uyat dan Mak Uti, malam itu sedang menunggui Eman yang koma di dalam ruang perawatan. Saat itu sekitar jam 8 malam. Di situ pula Mak Uti dan Icih anaknya sedang membaca surah Yasin dengan suara yang begitu pelan, takut mengganggu pasien di ruangan lain. Berdoa dan berharap semoga Eman cepat tersadar dari komanya. Ketika Mak Uti dan Icih menamatkan bacaan surat Yasin yang ketiga kalinya, Ewan pun kaget karena pelan dengan pasti melihat tangan dan kaki Eman mulai bergerak. Mak, Bu, Pak, lihat Pak, si Eman mulai gerak Pak.
"Alhamdulillah ya Allah," ucap Cek Ici. Namun, gerakan yang awalnya pelan, yang disangka mereka pertanda akan sadarnya Eman, makin lama malah berubah. Tubuh Eman kejang-kejang dan kembali dari bibirnya mengeluarkan busa berwarna putih, membuat keluarga Eman khawatir dan ketakutan. Ewon pun lantas berlari keluar, memanggil suster yang kebetulan lewat. Suster, tolong sus, tolong anak saya sus." Si suster lantas sigap berlari menuju ke ruangan Eman. Melihat Eman yang terus kejang-kejang, seperti yang meronta-ronta, sampai kabel impus copot dari lengannya. Si suster pun lalu keluar memanggil dokter di ruang jaga. Tak lama datang kembali 3 orang suster dengan dokter datang ke ruang Eman. Eman masih dalam kondisi kejang dan berbuih tiada henti. Namun baru saja dokter masuk memeriksa kondisi Eman, Eman yang meronta-ronta langsung diam seketika. Dokter pun menoleh ke monitor denyut jantung, terus berbunyi, lalu berhenti bergerak. Hanya garis datar yang terlihat. Dokter pun menunduk terdiam. "Dok, gimana dok? Gimana Eman anak saya dok?" ucap khawatir Ewon. "Pak, Bu, mohon maaf." Kenapa dok? Kenapa?" "Anak Bapak sudah meninggal dunia." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap semua orang di dalam ruangan. Bahkan Bi Icih langsung menangis memeluk jasad sang anak. Menangis tiada henti sampai air mata membasahi baju yang dikenakan Eman. Dokter pun menyabarkan dan menenangkan keluarga Eman. Ewon langsung memeluk istrinya. Mauti Ki Uyat pun hanya menatap sedih ke anak dan menantunya. Mereka berdua terdiam sampai singkat cerita, Bahar, majikan Eman si pemilik bengkel, saat itu datang menjenguk, namun mengetahui Eman sudah meninggal. Dia pun hanya menangis. Lantas jenazah Eman pun akhirnya dibawa pulang ke rumah Ewon. Menggunakan mobil milik Mang Bahar, jenazah Eman dibawa ke rumah Ewon. Sesampainya di sana, para tetangga semua berdatangan, ngelayat, menyayangkan Eman yang masih muda tetapi sudah meninggal dunia. Sesepuh dan ustadz di sana pun diundang datang. Singkatnya, jam 9 malam itu di rumah Ewon, jenazah Eman pun langsung diurus seperti pada umumnya. Jenazah Eman langsung dimandikan, dibungkus kain kafan, lalu diletakkan di ruang tamu. Para pelayat, khususnya ibu-ibu, sudah berkumpul duduk melingkar menghadap ke jenazah. Lalu mereka pun mulai mengaji bergantian, sedangkan sebagian tetangga laki-laki sudah menuju ke pemakaman untuk menggali lubang kuburan. Sedangkan di lokasi Eman yang masih menangis menyaksikan orang-orang yang terus berlarian tertawa-tawa
lalu lompat ke gumpalan api, menjerit menangis kesakitan. Eman pun menangis penuh penyesalan, tak henti-hentinya terus beristighfar. Lalu Uyut Bahrudin menepuk punggung Eman. "Sudah, bangunlah, ikut kembali dengan Uyut." Eman tak menjawab, hanya tangis yang terdengar. Lalu sepersekian detik kemudian, Eman sudah berada di tempat yang berbeda, tapi masih di hamparan padang pasir yang katanya disebut padang mahsyar. Di situ Eman pun bertanya, "Yud, mau kemana?" "Uyut akan memperlihatkan keluargamu di alam kehidupan." Lalu seketika muncul seperti film di depan Eman, di mana di situ diperlihatkan jenazah Eman yang sudah dibalut kain kafan, lubang hidung ditutup kapas putih, terbaring kaku di ruang tamu rumah ibu dan bapaknya. Bahkan terlihat ibu dan bapaknya sedang duduk membaca surah Yasin sambil menangis. Lalu diperlihatkan pula 7 orang laki-laki yang Eman kenali, tetangga kediaman bapaknya, yang sedang bergotong royong menggali lubang kuburan. "Yud, benar, Eman sudah mati, Yud. Yud, tolong Eman, Yud. Eman mau pulang. Eman masih ingin hidup. Eman ingin bertobat, Yud." Ucap si Eman, menangis-nangis memeluk kaki Uyut Bahrudin. "Eman, dengarkan. Allah sebenarnya masih memberikanmu kesempatan. Apa yang kau lalui saat ini adalah sebuah karunia. Kebesaran rahmat-Nya memberikanmu gambaran agar kau ingat apa yang akan menimpa orang-orang yang bermaksiat. Allah memberimu kesempatan kedua untuk kembali hidup dan bertaubat, beribadah kepadanya. Dan kau harus sampaikan kepada mereka yang hidup di alam manusia bahwa siksa neraka itu nyata. Kehidupan selepas kematian itu ada. Amal buruk dan amal kebaikan menjadi penentu kehidupan di alam kelanggengan." Ucap Uyut Bahrudin. Eman pun kaget. Ternyata dia diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali. Tapi Yud, apa? Itu nyata, Yud. Uyut Bahrudin hanya tersenyum. Lalu Uyut Bahrudin mengusap wajah Eman. Seketika gelaplah semua dalam pandangan Eman. Begitu pekat sampai Eman tak bisa melihat jari jemarinya sendiri. Eman panik dan bingung, lalu memanggil-manggil Uyut Bahrudin. "Yud, Uyut." Lalu terdengar suara, "Eman, berjalanlah terus ke depan. Jangan menengok ke belakang. Kembalilah ke alam kehidupan. Jalani sisa hidupmu. Mengabdilah kepada Allah. Perbanyaklah beribadah, perbanyak kebaikan. Dan ingat, sampaikan kepada mereka siksa neraka itu nyata."
ucap suara Uyut Bahrudin yang hanya menggema di sekitar tempat Eman berdiri. Eman pun diam, lalu berjalan sesuai perintah Uyut Bahrudin. Tak ada suara, semua hening, suwung, kosong. Tak ada atas, bawah, kiri, ataupun kanan. Hanya kegelapan di pandangan Eman. Eman terus berjalan melangkahkan kaki. Sampai di ujung jalan yang Eman langkahi, ada setitik cahaya sebesar korek api. Eman pun menuju ke titik cahaya itu. Semakin dekat, Eman mulai mendengar suara lantunan, bacaan surah Yasin bersahutan. Suara ibu dan bapaknya yang menangis sambil membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan suara tangis ibunya di sela-sela memanggil nama Eman, anaknya. Eman mendengar jelas itu semua. Lalu Eman berjalan terus ke titik cahaya sampai cahaya itu menyilaukan mata. Eman menutup pandangan dan ketika cahaya hilang, Eman kembali merasa berada di dalam tubuhnya. Eman dalam hati menerka-nerka, apakah betul dia sudah kembali ke alam kehidupan? Eman pun merasa tubuhnya yang begitu kaku tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti yang diikat. Lalu panca indera Eman mulai kembali bisa merasakan. Pendengaran, telinga kembali bisa mendengar. Mulai kembali tubuhnya bisa merasakan. Lalu pelan, Eman berusaha membuka kelopak mata. Lantunan ayat Al-Quran surah Yasin menggema bersahutan di sekeliling Eman. Eman dengan perasaan tubuh yang masih begitu lemah, matanya pun terbuka. Mengerling ke sekitar, nyatalah ibu-ibu duduk mengelilingi membaca surah Yasin. Ibu dan bapaknya pun ada di atas kepala Eman. Suara tetangga di luar yang sedang berbicara semua terdengar jelas. Lalu Eman berusaha memanggil nama sang ibu, namun hanya baru bisa menggerakkan bibirnya saja. Ibu-ibu jamaah yang membaca Yasin belum ada yang sadar kalau Eman membuka mata, hidup kembali di dalam tubuhnya. Lalu Eman terus berusaha mengumpulkan tenaga. Lantas ketika mulut terbuka memanggil ibunya, "Ma, Ma." Awalnya tak ada yang sadar. Tertutup oleh suara bacaan surat Yasin. Namun semakin lama tenaga terkumpul, suara Eman pun langsung mengejutkan Bi Ici dan Mang Ewon. Bahkan para jamaah ibu-ibu langsung berloncatan. Curig, curig, ucap mereka semua. Ketakutan berdiri berkerumun di pojok ruang tamu. Sedangkan Bi Ici dan Mang Ewon hanya melongo tak percaya. Ini Eman, Ma, ucap Eman. Bi Ici yang mendengar itu seolah baru tersadar, langsung menangis memeluk anaknya yang dalam balutan kain kafan.
Di luar warga pun ribut. Lalu ustadz yang kebetulan sedang di luar merangsak masuk ke dalam. Allahu Akbar, subhanallah, tenang semuanya, ucap si ustadz itu. Lalu mendekat ke arah Eman yang kepalanya dipeluk oleh Bi Icih, ibunya. Setelah meyakinkan diri, memeriksa kembali, alhamdulillah ya Allah, Eman, kamu hidup lagi nak, ternyata kamu mati suri, ucap si ustadz. Legalah orang-orang di situ, walau seolah tak percaya menyaksikan keajaiban yang hanya mereka dengar dalam cerita. Semua orang pun mulai mendekat. Lalu Eman, tali-tali pocong yang mengikat dibuka. Lantas dibantu berdiri, dibawa ke dalam kamar untuk mengenakan kembali pakaian. Eman pun menangis di dalam kamar, tidur menyandar di ranjang. Tenaganya belum cukup kuat. Dia menangis memeluk sang ibu, meminta pengampunan, meminta maaf kepada ibu dan bapaknya. Sedangkan di luar para laki-laki, sebagian berlarian ke kuburan, menghentikan warga yang sedang membuat lubang kuburan. Lalu semua berkumpul di rumah Eman. Bahkan saking penasarannya, rela begadang sampai pagi hanya untuk menunggu Eman menceritakan pengalaman mati surinya. Lalu keesokan paginya selepas sholat subuh, warga yang sempat pulang kembali datang. Bahkan si ustadz dari masjid pun kembali datang ke rumah Eman. Dan disitulah Eman ditanyai. Eman pun menceritakan apa yang dia alami ketika mati suri. Mendengar cerita pengalaman Eman, semua orang tak hentinya bertasbih, bahkan beristighfar tatkala mendengar cerita Eman yang menyaksikan pedihnya siksa neraka. Seolah iman semua orang pada waktu itu langsung naik ke titik tertinggi. Bahkan sebagian ada yang menangis, menyesali perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan. Si ustadz pun tersenyum bahagia. Pengalaman itu menjadi bukti nyata keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti nyata pula kalau kehidupan setelah kematian itu memang nyata. Nah, itulah pengalaman Ustadz Eman, yang dimana dulu selepas dia mati suri, Ustadz Eman betul-betul berhenti melakukan maksiat, bahkan sampai keluar dari bengkel yang menjadi wasilah kemaksiatannya. Memilih tinggal di kampung bersama ibu dan bapaknya, bekerja menjadi penoreh karet. Lalu di sela selepas bekerja, Eman selalu di masjid menimba ilmu kepada Ustadz Omai, imam masjid itu, belajar kembali mengaji. Bahkan Eman betul-betul sudah berubah total. Sisa waktu selepas bekerja, dia abdikan untuk beribadah. Bahkan Eman bertekad akan terus menyebarkan kebaikan dengan pengalaman yang dia miliki, dijadikan dasar agar orang-orang yang bermaksiat berhenti dari maksiatnya. Dan buat kalian, apabila di antara kalian masih ada yang gemar meminum, masih gemar bermain puan atau sebaliknya, segeralah berhenti, segeralah bertobat. Jangan sampai harus mati suri seperti Eman baru kalian berhenti dan berjalan di jalan kebaikan. Ingat,
Yang namanya kematian, tak ada kabar ataupun notif yang datang. Karena sesungguhnya Ijrail, malaikat Malik, penjaga pintu neraka, selalu rindu bahkan berdoa agar para pelaku maksiat segera diambil nyawa, agar bisa mendapatkan derak dan siksa di neraka yang khusus diciptakan untuk balasan kita.